teman-teman, kita sekarang sudah bersama dua komandan kita nih. Ini bagian koordinator bis dan beliau juga yang menjadi koordinator dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Kita tanya-tanya perihal kepulangan kita, teman-teman kita, apa saja yang dibutuhkan dan harapan ke belakang apa sih buat pemerintah kita terhadap WNI kita yang ada di Arab Saudi. Oke. Selamat siang, Pak. Bapak ya, dulu. Siang. Selamat siang, Pak. Ya, siang kembali. Dengan Bapak siapa? Pak Yasmanto. Pak Yasmanto. Oke. Ini kita banyak teman-teman yang bertanya nih, Pak. Untuk surat jalan ketika ingin pergi ke bandara itu apa saja yang dibutuhkan sebenarnya? Sebenarnya kita dibutuhkan meminta surat dari KJRI. Ya. Itu ada surat jalan untuk bisa keluar kota Mekah. Oke. Tapi dengan syarat kita harus ada bukti booking bis, nomor supir bis semuanya kita lengkapin dengan manifest data penumpang. Oke. Komplit dengan nomor paspor, nomor telepon semua harus lengkap. Nah, kita baru kirim ke KJRI. Begitu di KJRI kita proses, kita kembalikan lagi ke PO bis untuk mengurus surat keluar pengemudi sama bisnya ke kantor polisi yang terdekat. Berarti untuk ini KJRI mau koordinasi dengan kita, kerjasama ya, kita? Untuk ini selama ini KJRI cuma untuk ngeluarin surat jalan aja dari Mekah ke Jeddah dengan sesuai dengan manifest yang kita kirim, dan dia kasih lagi satu surat lagi untuk terusan pulang ke daerah, dari Jakarta ke daerah. Oke. Yang untuk di Mekah Bapak tiket dapat harga berapa ya? Saya kalau boleh tahu. Dapat harga 3.900. Itu saya beli di Jeddah langsung ke agen. Di mana itu di Jeddah alamatnya kalau boleh tahu? Di daerah ini, mana dekat Tarik Madinah. Jadi saya nyuruh dengan rekan-rekan, dia bantu untuk belikan tiket di agen. Oke. Karena selama ini Saudi tidak buka. Gitu. Oke. Harganya 3.900. Cukup mahal ya? Cukup mahal. Kira-kira alasannya Bapak tetap maksa beli ini apa nih? Alasan yang maksa beli pengen pulang apa nih alasannya? Karena di sini kita sudah tidak ada penghasilan, tidak kerja selama sudah 22 bulan persis nih, sampai tanggal 17 kita 2 bulan saya tidak kerja. Di satu itu, kedua karena di sini pengeluaran sangat besar sekali untuk makan, untuk apa. Kalau sementara kita juga menunggu bantuan dari KJRI, dari ini sampai Mekah, intinya bantuan logistik tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Di Mekah kita juga belum terima. Oke. Mungkin sebagian sudah terima, mungkin ya, kita nggak tahu ya. Soalnya untuk kita sendiri di Mekah ada beberapa rekan-rekan juga belum terima. Betul. Memang itu tidak semuanya dapat. Bahkan ya, kemungkinan yang paling membutuhkan dipilih-pilih. Ya. Oke, betul. Ya, karena kalau kita menunggu nanti malah uang habis buat makan, lebih baik beli tiket mahal, nggak ada masalah. Contoh kita ini beli tiket supaya dapat harga murah 2.500, tapi kita nunggu selama 2 minggu atau 3 minggu, itu mungkin selisih dengan harga 3.900, selisihnya itu dari 2.500 itu dihitung-hitung buat makan sama aja, malah lebih besar pengeluarannya gitu loh. Biaya hidup sini tinggi. Contoh internet, internet itu lebih boros. Kalau nggak internetan kita bosen di rumah terus ya. Kita bisa udah stres kita selama ini kan 24 jam dikurung. Betul. Gitu loh. Jadi kita mau nggak mau ya bagaimanapun tiket seharga 3.900 kita beli. Yang penting kita bisa pulang ke Indonesia, karena di sini kita udah nggak kuat dengan biaya pengeluaran. Harapan ke belakang buat pemerintah apa nih kira-kira mewakili teman-teman kita yang masih belum pulang? Untuk pemerintah kita harapkan istilahnya ya mungkin ada bantuan lagi rekan-rekan. Memang ya semua orang tidak punya intinya tidak semua punya uang segini banyak untuk beli tiket. Betul. Saya mendengar informasi sendiri, ada yang punya uang 2.500, ada yang cuma 2.000. Karena kondisi tiket mahal begini, dia terpaksa nggak bisa beli. Artinya ini tidak terjangkau ya? Banyak kalangan yang tidak menjangkau. Banyak yang nggak terjangkau. Iya. Adapun yang terjangkau kadang memaksa, ada minta kiriman dari Indonesia buat beli tiket. Iya, harapan kami untuk pemerintah yaitu tadi, tolong pemerintah untuk memperhatikan rekan-rekan kami TKI yang ada di Saudi ini untuk dibantu untuk menyiapkan penerbangannya untuk kepulangan mereka. Karena saya sendiri sangat prihatin melihat mereka. Bahkan ada yang bilang sama saya udah 3 hari nggak makan karena udah kehabisan duit.
Oke. Sementara kita mau keluar juga nggak bisa, kita mau Betul. bantu juga nggak bisa. Jadi ya harapan saya ke pemerintah itu, tolong pemerintah kita, tolonglah perhatikan kita para TKI yang di Saudi ini, minimal dibantu untuk penerbangannya. Oke. Artinya dibantu untuk penerbangan agar harga tiket tadi bisa terjangkau. Betul. Seperti yang 2 Mei yaitu Iya, 2.400 ya kalau nggak salah. 2.400. Insya Allah kalau segitu masih terjangkau lah. Karena benar-benar harga tiket sekarang tuh bervariasi. Ada yang 4.200, ada yang 4.100, ada yang 4.000, ada yang 3.900. Jadi tergantung belinya dari mana. Jadi kemarin kalau tidak salah Pak Edi bantu teman-teman kita beli tiket, betul? Iya. Aku udah kesini. Jadi kemarin itu sebenarnya hanya kebetulan. Jadi pada waktu itu waktu kita bisa beli tiket online, booking online. Nah, itu saya booking online. Kemudian saya ngasih tahu teman-teman di grup WhatsApp, ngasih tahu. Kemudian teman-teman banyak yang nggak bisa caranya untuk booking online. Akhirnya banyak yang minta tolong sama saya. Oke, silakan kirim paspornya aja, saya bantuin untuk bookingnya. Setelah itu pas malamnya sekitar maghrib, akhirnya sistem udah close, udah nggak bisa booking online lagi. Sementara masih banyak ini teman-teman yang mau tiket. Akhirnya saya coba untuk bantu mereka, saya ngubungin kawan yang kerja di travel. Kemudian kita alhamdulillah bisa dibantu untuk mendapatkan tiket. Tapi ya itu tadi harganya udah melambung 4.000. Sementara waktu kita booking online itu cuma 3.623 real. Jadi kalau menurut Pak Edi sarannya buat teman-teman yang belum pulang nih kalau mau beli tiket lebih baik online apa ke agen nih? Kalau saya sih Aman. Oke. lebih ya relatif. Kalau mau nyari amannya ya aman di agen, meskipun nanti harganya ada selisih sih, tapi kita lebih aman gitu, lebih aman. Kalau ada masalah bisa Kalau refund sekaligus. misalkan ada Betul. masalah, ada apa, kita bisa ngurusnya lebih mudah. Contoh kayak kemarin banyak yang sudah dikembalikan uangnya itu Sudah. itu apa Kemarin- permasalahannya itu kalau Kemarin boleh tahu? tuh permasalahannya gini, Overbooking. kita udah booking nih, kita udah dapat kode booking. Oke. Cuman waktu mau kita payment itu ternyata udah overbook. Oh, Jadi oke. kita nggak dapat seat, jadi ya terpaksa akhirnya uangnya dikembalikan lagi. Oke, utuh ya. Iya, Masya nggak ada Allah. potongan seperak pun, nggak ada potongan, balik utuh kembali. Soalnya memang begini. Kemarin kan saya sempat share, kita kan share terus tuh yang informasi di grup. Saya bilang harga tiket sekian. Jadi ada orang yang memviralkan bahwa kita ini ngambil untung sebenarnya. Iya. Bahkan saya sempat bikin status di Facebook saya kalau mau beli tiket bareng-bareng nih, saya banyak yang kasih nomornya antum. Iya. Mereka bilang kita nih ambil keuntungan dalam kesusahan orang kayak gitu. Ya, memang Kalau boleh kadang- tahu itu kenapa sih bisa mahal harga tiket? Ya karena itu tadi, Mas. Jadi harga tiket itu kenapa mahal? Karena yang mau tuh kan banyak. Yang mau tiket ini banyak gitu. Satu itu. Jadi- Kedua, kalau agen itu kan dia harus sewa tempat, Butuh operasional, operasionalnya. untuk sewa kantor, Terus dia biaya juga operasional, gaji karyawan, bayar kan listrik semua. dia harus perlu istilahnya kan punya profit. Kalau nggak punya profit dia malah kerja bagaimana? Kalau kita online kan tinggal dari HP aja. Dan juga mungkin permasalahannya karena ini bukan kerjasama antar pemerintah ya. Oh iya, Ah. ini yang perlu diluruskan. Jadi kami yang tanggal 17 ini sama 16, dengan 17. tanggal 16 juga. Ini kepulangan mandiri. Betul. Artinya atas usaha kami sendiri, para TKI yang ada di sini atas usaha kami sendiri. Betul, kita ngerasin banget ya. Nah, sementara kemudian setelah itu ada undang-undang katanya kita harus bawa surat dari KJRI atau KVRI. Harus bawa surat jalan dari KJRI atau KVRI, baru kita menghubungi KVRI di Riyadh. Karena kita menghubungi KJRI di Jeddah, mereka katanya nggak lepas tangan seperti lepas tangan. Saya nggak tahu itu urusannya Riyadh. Kemudian kita hubungin yang Riyadh. Ternyata yang Riyadh juga akhirnya dilempar ke KJRI Jeddah. Betul. Itu kalau kita Jadi- distrik. Ya memang kalau untuk surat itu memang KJRI atau KVRI yang bisa ngeluarin gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya kita mandiri dari booking tiket, dari bis, dari semua kita sendiri yang ini. Oke. Ya, kita sendiri aja hampir 2 minggu kita begadang terus, jadi update terus. Betul. Rekan-rekan saya mana yang mau cepet daftar, mana yang mau ikut, kita Betul. update terus. Nah sekarang sementara kita update kan di WA, jadi begitu WA grup muncul nanti kita update lagi. Jadi kita kerja itu jauh mencarinya, dia udah Benar. di mana, kita harus cari lagi. Nah itu, tapi kita alhamdulillah selama 2 minggu saya insya Allah saya bantu rekan-rekan semua dengan ikhlas. Alhamdulillah sampai airport selamat semua juga udah punya surat jalan.
Alhamdulillah udah kita lancar lah, insya Allah. Oh, Tapi jadi- masih buat penambahan buat nanti yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Kita kan belum benar-benar fit, takutnya kayak yang tanggal 16 Kenapa itu? ada gejala reaksi corona. Oke. Nah itu kita banyak-banyak berdoa, Amin. semoga Amin. kita lancar, Amin. nggak ada halangan, bisa ketemu keluarga. Amin, amin. Nah ini saya mewakili teman-teman kita nih, saya ngerasa banget nih yang berdua, di teman-teman kita ini betul-betul ikhlas banget membantu teman-teman kita. Kita nggak tahu nih kalau nggak saya aja cuman tinggal ngeberitain doang nih, bener-bener. Saya aja sampai telat nih nggak ikut Bener, rombongan. saya ngerasain banget. Kalau Masya Allah, ini bagian bis dan tiket-tiket teman-teman banyak juga. Saya kasih nomornya buat ini, ternyata katanya sudah kehabisan, sudah over. Ya kita tunggu saja. Terus seumpama nanti kita sudah pulang ke Indonesia, untuk teman-teman yang tidak tahu caranya, ini gimana nih? Insya Allah, meskipun kami ada di tanah air, teman-teman yang mau dibantu untuk urusan tiket, untuk urusan bis, bisa hubungin kami. Welcome. Oke. Bisa hubungi kami lewat WhatsApp atau telepon atau Oke. apa aja. Insya Allah Boleh. saya masih siap membantu. Dan barusan saya telepon ke salah satu kawan juga, beliau ngasih tahu insya Allah nanti tanggal 18-19 Agen ada tiket. flight. Ya. Oke, nanti Ada flight lagi, buat tapi teman-teman sudah terpercaya ya, mereka Tapi saya membuktikan sendiri. masih belum fix atau masih belum pasti. Cuman barusan saya dikasih tahu insya Allah tanggal 18 atau 19 ada penerbangan Dari lagi. garis bawahi Ibu Ida Ditnaker tadi. Oh Ibu ya, Ida. bukan Vida. dari yang ngasih tahu agennya Ibu Vida. Vida dari KJRI. Dan barusan saya coba langsung hubungin agen travelnya. Ternyata beliau bilang katanya insya Allah tanggal 18 atau 19 ada penerbangan lagi. Tanggal berapa? 18 atau 19. Besok ini? lusa atau besok. Iya. Oke. Insya Allah. Cuman kalau yang tanggal 19 saya udah dari kemarin dapat info. Oke, iya benar, Karena, yang sebenarnya uangnya teman-teman itu sebenarnya tadinya nggak mau dibalikin dulu, nunggu kepastian tanggal. Cuman saya nggak mau karena apa? Karena udah banyak yang negatif thinking ke saya. Betul. dipikir saya mau bawa kabur uang tiket, saya mau ini. Akhirnya Betul. udahlah, mendingan lebih baik saya balikin aja dulu. Kalaupun nanti ada penerbangan lagi, terserah mereka mau beli, mau ini terserah. Nanti saya infoin aja ini ada tiket. Kalau mau beli silahkan transfer. Ya. Nanti ini Facebooknya Bapak, ada Facebook? Saya di WhatsApp aja. WhatsApp Saya nanti. sementara Facebook saya tidak. WhatsAppnya berapa Pak? Boleh disebut? 053 053 699 699 15 15 79. 79. Itu bagi yang nanti butuh bantuan bapak-bapak berdua, baik itu dari bis maupun Untuk pesan tiket, tiketing, ya. tiket ya. Dan oke, terima kasih banyak buat Pak Edi dan Pak Yasmanto. Ismanto, Mbak siapa Pak? Nur Amin. Pak Nur Amin. Ya, terima kasih banyak nih bantuannya buat teman-teman Sama-sama. kita. Kita sama-sama berdoa semoga nanti ada Lancar. solusi untuk teman-teman Amin. yang lain, karena saya sendiri Merasakan. saya itu benar-benar sedih juga karena Betul. masih banyak teman-teman yang masih belum bisa pulang. Betul. Karena apa? Saya menempatkan diri saya kalau seandainya saya ada di posisi mereka. Betul. Itu makanya saya ikut sedih juga. Betul. Ikut sedih. Itu juga kenapa saya dari kemarin memberitakan apa adanya di lapangan itu, karena pengen pemerintah tahu sebenarnya apa sih di bawah ini seperti apa. Kita enggak pengen ditutup-tutupi. Betul. Seperti itu. Saya mau ditegur mau gimana, YouTube saya mau jelek terserah. Pokoknya saya niatnya bantu teman-teman aja. Betul. Dan ternyata di komentar-komentar itu memang teman-teman mengatakan ini mewakili hati saya, bener banget kayak gitu. Iya. Jadi karena memang keadaannya seperti itu, seperti bantuan yang memang tidak banyak yang tidak dapat seperti itu. Cuman beberapa orang saja yang dapat. Ya, harapan kami juga untuk KBRI dan KJRI, mereka kan adalah tempat berlindungnya kita di sini. Betul. Ayolah turun ke bawah, lihat ke bawah. Para TKI ini seperti apa? Betul. Jadi mereka biar tahu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya Karena kalau- teman-teman kita kalau pengen pulang nih nggak pengen gratis ya, Loh, pengen mereka- pulang. Oh, Tapi Kita mandiri nggak? benar. Iya. Asalkan kita dibantu nggak minta fasilitas. gratis, cuma ayolah dibantu untuk pesawatnya ini biar harganya nggak terlalu tinggi. Jadi Betul. akhirnya teman-teman yang nggak punya duit bisa pulang semua. Saya itu sedih sebenarnya, banyak yang telepon saya, Pak saya itu pengen pulang tapi saya punya duit cuma 2.500. Sementara harga tiket 4.000. Dari mana saya nombokin? Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngelus dada aja. Sama. Oke.
Oke deh Pak, makasih banyak. Makasih banyak atas bantuannya. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan bapak-bapak. Lebih-lebih sekarang bulan Ramadan, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Terima kasih banyak. Semoga kita nanti masih bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan itulah teman-teman, wawancara kita dengan para koordinator kita. Termasuk saya cuman makmum saja kepada mereka. Bahkan ketika saya bertemu pertama kali dengan beliau, saya kira orang KJRI ini. Kayak dari penampilannya udah kayak orang besar banget. Besar orangnya. Besar amat. Oke deh, mungkin teman-teman cukup sekian informasi dari kami. Insya Allah nanti kita akan update informasi terbaru, baik daripada beliau berdua ataupun dari KJRI ataupun KBRI Riyadh. Semoga teman-teman yang masih belum pulang masih sabar menunggu akan adanya penerbangan, dan juga buat yang ilegal juga bersabar aja dulu, karena memang saya juga dapat informasi dari KBRI dan KJRI sangat kecil kemungkinan buat yang ilegal itu akan adanya penerbangan, karena kalau diadakan penerbangan bakalan puluhan ribu orang yang akan mendaftar, katanya seperti itu. Jadi buat teman-teman harap bersabar dulu sampai nanti ada informasi terbaru. Kita berdoa saja agar corona ini segera berakhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.